Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube saya. Hari ini kita akan belajar tentang operasi aljabar. Nah, dalam operasi aljabar ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama yaitu operasi bentuk aljabar, yang kedua adalah operasi pecahan bentuk aljabar. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Pengertian bentuk aljabar. Nah, apa sih bentuk aljabar itu? Jadi bentuk aljabar itu adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Jadi dalam bentuk aljabar ini selain dia memuat angka, dia juga memuat huruf. Nah, ini contohnya. Di sini ada 2x plus 1, ada angka, ada huruf. 2 ini dia dinamakan koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien adalah faktor pengali dari suatu variabel. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya variabel. Variabel di sini adalah simbol yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang bersifat tidak tetap. Jadi dia variabel ini bisa berubah-berubah. Dan yang terakhir dalam bentuk aljabar ada yang namanya konstanta. Konstanta ini adalah suatu nilai yang bersifat konstan. Jadi dia tidak berkaitan dengan variabel. Yang berkaitan dengan variabel adalah koefisien. Kalau konstanta dia berdiri sendiri. Selanjutnya ada yang namanya suku pada bentuk aljabar. Nah, suku ini apa sih? Suku ini adalah total elemen yang dimuat oleh suatu bentuk aljabar. Nah, ada suku dalam bentuk aljabar yang pertama yaitu suku 1. Nah, suku 1 atau tunggal ini dia hanya terdiri dari satu elemen saja yaitu 5x saja. Kemudian ada lagi yang namanya suku 2. Kalau suku 2 dia terdiri dari dua elemen yaitu ada 5x dan ada 2. Kemudian yang terakhir ada yang namanya suku 3. Suku 3 berarti di sini terdiri dari 3 elemen. Yang pertama ada 2x pangkat 2, yang kedua ada 5x dan yang terakhir ada 2. Setelah itu ada yang namanya suku sejenis dan suku tidak sejenis. Nah, suku sejenis ini adalah suku yang mempunyai variabel dengan pangkat yang sama. Sedangkan suku tidak sejenis ini adalah suku yang tidak mempunyai variabel yang sama. Kita lihat contohnya. Di sini ada bentuk aljabar 3x pangkat 2 ditambah 2xy dikurang 4y pangkat 2 dikurang 8x pangkat 2 plus 9xy dikurang 4y. Kita cari yang sejenis. Suku yang sejenis di sini yang pertama ada 3x pangkat 2 dan juga negatif 8x pangkat 2. Dia memiliki variabel dengan pangkat yang sama, maka dia dikatakan sejenis. Lalu ada lagi 2xy dengan 9xy. Dia juga dikatakan sejenis karena mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Lalu ada negatif 4y pangkat 2 dengan negatif 4y. Dia dikatakan bukan sejenis karena yang pertama dia memiliki variabel dengan y pangkat 2 dan yang kedua dia memiliki variabel dengan y pangkat 1. Karena pangkatnya berbeda, maka dia dikatakan suku-suku bukan sejenis. Selanjutnya kita ke penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kita ingat, dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu berlaku pada suku-suku yang sejenis saja. Jadi yang bisa dioperasikan itu adalah suku-suku yang sejenis. Jika dia memiliki suku tidak sejenis, maka diabaikan atau dibiarkan saja. Contoh yang pertama, di sini saya punya 2a ditambah 3a. 2a sejenis dengan 3a karena dia memiliki variabel dengan pangkat yang sama. Jadi tinggal kita jumlahkan saja, 2 ditambah 3, 5, dan a-nya variabelnya mengikuti. Contoh yang kedua, ada 3pq dikurang 2pq.
Karena dia sejenis, maka langsung saja angkanya atau koefisiennya kita kurangkan. 3 dikurang 2, 1, karena dalam aljabar 1 tidak perlu ditulis, dan variabelnya di sini adalah PQ. Contoh lagi, di sini ada 5x plus 3y dikurang 2x ditambah 2y. Nah, kalau ada soal bentuk aljabar seperti ini, maka kita kelompokkan dulu suku-suku yang sejenis untuk memudahkan kita dalam menyelesaikannya. 5x dikurang 2x ya. Jadi di sini kita kelompokkan dulu yang sejenis. 5x kita kelompokkan dengan negatif 2x. Ya, karena di sini negatif 2x, maka berpindahnya juga harus dengan negatif 2x. Kemudian ada 3y, kita pindahkan 3y sejenis dengan 2y. Jadi 3y ditambah 2y. Jika sudah kita kelompokkan dengan yang sejenis, tinggal kita operasikan saja. 5x dikurang 2x sama dengan 3x, 3y ditambah 2y sama dengan 5y. Jadi hasil dari penjumlahan ini adalah 3x ditambah 5y. Contoh lagi, ada contoh bentuk aljabar seperti ini. Maka sama caranya, yaitu kita kelompokkan dulu yang sejenis. 3x pangkat 2 sejenis dengan negatif 8x pangkat 2 plus 2xy dari sini plus 9xy negatif 4y pangkat 2 dan negatif 4y. Setelah sudah dikelompokkan, kita operasikan. 3x pangkat 2 dikurang 8x pangkat 2 adalah negatif 5x pangkat 2. 2xy ditambah 9xy adalah 11xy. Kemudian karena negatif 4y pangkat 2 dan negatif 4y bukan sejenis, maka tinggal kita tulis ulang. Selanjutnya ada perkalian bentuk aljabar. Nah, ini ada contoh yang pertama. Jika ada perkalian bentuk aljabar seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah kita kalikan satu-satu. 4 dengan x pangkat 2. 4 dikalikan x pangkat 2 adalah 4x pangkat 2. Kemudian setelah itu, kita kalikan selanjutnya 4 dengan 2x. 4 dikalikan 2x yaitu 8x. Maka hasil dari perkalian ini adalah 4x pangkat 2 plus 8x. Selanjutnya ada contoh 3a plus b plus 2 kali 2a dikurang 3b. Nah, sama seperti contoh yang pertama, maka kita kalikan satu persatu dahulu. 3 dikalikan a, 3 dikalikan b, 2 dikalikan 2a, 2 dikalikan negatif 3b. Maka bisa kita tulis 3 dikali A, 3A, 3 dikali B, 3B, 2 dikali 2A, 4A, 2 dikali negatif 3B adalah negatif 6B. Lalu kita kelompokkan yang sejenis, karena di sini ada yang sejenis. 3A dengan 4A, 3B dengan negatif 6B. Hasilnya adalah 3A ditambah 4A, yaitu 7A. 3b dikurang 6b adalah negatif 3b. Ini negatif 3b ya, bukan negatif 6b. Selanjutnya, perkalian bentuk aljabar yang selanjutnya yaitu jika ada bentuk yang seperti ini. X min 2 dikalikan X plus 5. Maka kita kalikan satu persatu, baru kita selesaikan. Ya, caranya adalah kita kali satu-satu dulu. X dikalikan X, ya kita tulis. Kemudian ada X dikalikan dengan 5. Kemudian kita ke negatif 2 dikalikan X. Kemudian kita ke negatif 2 dikalikan 5. Jika sudah, maka kita hitung X dikali X ini adalah X pangkat 2. X dikalikan 5 ini adalah 5x, negatif 2 dikalikan X adalah negatif 2x, negatif 2 dikali 5 adalah negatif 10. Karena di sini memuat dua tanda yaitu positif dan negatif, maka kita jadikan satu tanda saja, yaitu
positif dikalikan negatif adalah negatif, positif dikali negatif adalah negatif. Jadi hasilnya adalah X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 2X dikurang 10. Karena di sini ada yang sejenis, maka kita selesaikan yang sejenis. Jadinya di sini 5X dikurang 2X adalah 3X. Hasil akhirnya adalah X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 10. Contoh lagi, jika ada bentuk perkalian seperti ini atau perpangkatan kuadrat, maka kita kalikan sama dengan contoh sebelumnya ya. Kita jabarkan dulu 3X plus 2 dikalikan 3X plus 2 karena dia pangkatnya kuadrat. Caranya sama, kita kalikan satu-satu, 3X dikalikan 3X ya. 3X dikalikan dengan 2, 2 dikalikan 3X, 2 dikalikan 2. Jika sudah, maka kita operasikan 3 dikali 3, 9, X kali X, X pangkat 2. 3 dikalikan 2 adalah 6, X-nya tinggal kita turunkan. 2 dikali 3X, 6X, 2 dikali 2, 4. Karena dia ada yang sejenis, maka kita operasikan lagi. 9X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 6X adalah 12X ditambah 4. Maka hasil dari 3X plus 2 kuadrat adalah 9X pangkat 2 ditambah 12X ditambah 4. Baik, kita lanjutkan. Jika ada bentuk perkalian seperti ini, maka kita selesaikan dulu angkanya. 12 dikalikan 3 yaitu 36. Kemudian baru kita ke variabelnya. P pangkat 2 dikalikan P, maka bisa kita tulis P pangkat 2 ditambah 1. Sehingga hasilnya adalah 36 P pangkat 3. Contoh lagi, di sini ada negatif 3A pangkat 2B dikali 2A pangkat 3B pangkat 4. Maka sama, kita selesaikan dulu yang merupakan angkanya atau koefisiennya. Di sini ada negatif 3 dikalikan 2 yaitu negatif 6. A-nya di sini ada 2, jadinya A pangkat 2 ditambah 3, B pangkat 1 ditambah 4. Sehingga hasilnya adalah negatif 6A pangkat 5, B pangkat 5. Kita lanjutkan ke pembagian. Jika ada contoh seperti ini, maka bisa kita tulis ya, bentuk lain dari pembagian adalah 12PQ dibagi 3P. Maka yang kita selesaikan dulu sama dengan perkalian adalah koefisiennya dulu. 12 bisa disederhanakan dibagi dengan 3 menjadi 4. Kemudian di sini ada P, variabel P di atas dan variabel P di bawah. Sehingga di sini bisa kita sederhanakan menjadi 4Q saja. Sehingga bisa kita sederhanakan menjadi 4Q saja. Contoh lagi, di sini saya punya 36X pangkat 3, Y pangkat 2 dibagi 3XY. Kita tulis dalam bentuk lain, 36X pangkat 3, Y pangkat 2 per 3XY. Kita selesaikan koefisiennya dulu, 36 dibagi 3 yaitu 12. X di sini karena yang atas ada 3 dan yang bawah ada pangkatnya 1, maka karena pembagian jadinya dikurang. 3 dikurang 1, begitu juga dengan Y. Yang atas ini pangkatnya 2 dan yang bawah ini pangkatnya 1, maka 2 dikurang 1. Sehingga jawabannya adalah 12X pangkat 2 dan Y pangkat 1. Atau bisa ditulis 12X pangkat 2 Y karena pangkat 1 dalam aljabar tidak perlu dituliskan. Selanjutnya ada penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar. Nah, kalau ingat kita belajar pecahan, jika ada penjumlahan atau pengurangan, apabila penyebutnya dia berbeda, maka harus kita samakan penyebutnya dahulu dengan cara dikalikan. Nah, dalam pecahan aljabar, sama konsepnya, kita samakan penyebutnya dulu jika penyebutnya berbeda. Contoh di sini ada 4 per X plus 3 ditambah 3 per X min 3. Karena penyebutnya tidak sama, maka kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Di sini ada
Ya, kalau kita perhatikan bisa dilihat di sini X plus 3, X min 3 dibagi X plus 3 hasilnya adalah X min 3, kita letakkan di sini. Ya. Kemudian begitupun juga dengan yang ini. X plus 3, X min 3 dibagi dengan X min 3, maka tersisa X plus 3. Jika sudah, maka kita kalikan seperti biasa, 4 dengan X, 4X, 4 dengan negatif 3 adalah negatif 12. 3 dengan X, 3X, 3 dikalikan 3, 9. Yang bawah tetap X plus 3 dan X min 3. Sudah sama penyebutnya, maka bisa kita operasikan. Kita cari yang sejenis. Di sini ada 4X dengan 3X ya. Dikurang 12 ditambah 9. Yang bawah kita bisa kalikan sehingga memperoleh hasil X pangkat 2 dikurang 9. 4 tambah 3, 7X dikurang 12 plus 9 atau negatif 3. Jadi hasil dari soal ini adalah 7X min 3 per X pangkat 2 min 9. Selanjutnya ada perkalian pecahan aljabar. Jika ada contoh perkalian seperti ini, maka tidak perlu kita perhatikan penyebutnya. Jika penjumlahan dan pengurangan, kita perhatikan penyebutnya, tapi jika perkalian dan pembagian, langsung kita operasikan. Kita kalikan satu-satu seperti biasa. 4A dikalikan A, ya. 4A dikalikan A negatif 3, A plus 3 dikalikan A negatif 3. Kita kalikan, sehingga di sini diperoleh 4A pangkat 2 negatif 12A, dan yang bawah ini diperoleh X pangkat 2 dikurang 9. Contoh lagi ada pembagian pecahan aljabar. Ingat, dalam pembagian pecahan itu sama saja dengan perkalian dibalik, ya. Jadi di sini bisa ditulis M per 3 dikali 4 per 2M min 3, ya. Yang tadinya 4-nya di bawah, dia jadi di atas. Yang tadinya 2M negatif 3 di atas, dia menjadi di bawah. Lalu kita operasikan. M dikalikan 4 adalah 4M, 3 dikali 2M adalah 6M, 3 dikalikan negatif 3 adalah negatif 9. Maka hasil dari pembagian bentuk aljabar ini adalah 4M per 6M negatif 9. Berikut adalah latihan soal, silakan dikerjakan. Sekian video dari YouTube channel saya. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua dan juga saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.